Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, dan basilika. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, sebagai orang Katolik mungkin kita masih bingung tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, maupun basilika. Tentu sebagai orang Katolik kita setidaknya tahu dan memahami perbedaannya ya. Kita mungkin ada yang berpikir bahwa ketiganya mempunyai fungsi yang sama sebagai rumah ibadah. Namun sebenarnya baik kapel, gereja, katedral, dan basilika punya fungsi yang sangat berbeda. Apa sih yang membedakan ketiganya? Yuk baca ulasannya bersama-sama. Pertama, kapel. Kapel adalah bangunan kecil yang digunakan untuk keperluan ibadah umat Katolik. Seringkali ditemukan di kampus, rumah sakit, biara, atau di stasi-stasi. Kapel lebih bersifat lokal, sederhana, dan digunakan untuk ibadah harian. Di sisi lain, gereja lebih besar, kompleks, dan berfungsi sebagai pusat komunitas, keagamaan, dan pendidikan. Kelebihan kapel terletak pada akses yang mudah, nuansa intim, dan kualitas koneksi personal dengan pelayan. Namun, kekurangan kapel adalah kapasitas terbatas, fasilitas yang terbatas, dan kurangnya daya tarik visual seperti gereja. 2. Gereja. Gereja merupakan sebutan untuk rumah ibadah resmi yang dijadikan tempat untuk berkumpul, melakukan ritual keagamaan setiap hari Minggu, berinteraksi, dan menjalankan fungsi keagamaan lainnya. Biasanya, gereja ini merujuk pada gereja yang ada di paroki-paroki dalam suatu keuskupan. Gereja ini akan banyak kita jumpai dalam suatu wilayah keuskupan, baik yang ada di kota maupun di daerah-daerah. Gereja paroki ini dipimpin oleh seorang pastor paroki dan dibantu oleh pastor rekan dan dewan pastoral paroki dalam reksa pastoralnya. Pastor paroki menjalankan tugas administrasi dan penggembalaan. Pastor paroki adalah rekan uskup dalam menunaikan reksa pastoral umat beriman yang dipercayakan kepadanya. Pastor paroki ambil bagian dalam tugas-tugas penyelamatan jiwa-jiwa, pewartaan sabda Allah, dan pelayanan sakramen. Pastor paroki menjalankan reksa pastoral dalam bingkai Tria Munera Christi, yaitu mengajar, menguduskan, dan memimpin. Pastor paroki dalam menunaikan tugas bertindak atas nama gereja. Pastor paroki juga adalah gembalanya sendiri bagi paroki yang dipercayakan kepadanya oleh uskup diosesan. Figur pastor paroki disamakan dengan uskup. Persamaan ini dinyatakan dalam kodeks, yaitu seperti uskup adalah gembalanya sendiri dalam keuskupannya, demikian juga pastor paroki adalah gembalanya sendiri bagi paroki. Karena itu, pastor paroki memiliki semua wewenang yang perlu supaya mampu menjalankan tugas-tugasnya. Ketiga, katedral. Katedral berbeda halnya dengan gereja. Katedral adalah rumah ibadah bagi para uskup Katolik. Katedral diambil dari bahasa Latin yaitu katedra, yang artinya kursi atau tempat duduk, yang diartikan sebagai tempat atau kekuasaan dan otoritas keuskupan. Katedral adalah gereja yang berada di bawah pimpinan seorang uskup. Ini adalah gereja utama di dalam keuskupan, wilayah yang berada di bawah yurisdiksi seorang uskup. Katedral adalah tempat peribadatan yang digunakan seorang uskup saat menjalankan kewajibannya. Perbedaan yang paling jelas, bangunannya sendiri tidak memiliki persyaratan fisik. Selama uskup tinggal di sana, bangunan tersebut dapat dianggap sebagai katedral. Pembangunan katedral tidak sebanyak gereja paroki, karena di dalam pengajaran Katolik bahwa setiap wilayah hanya akan memiliki satu katedral saja sesuai dengan wilayah kekuasaan keuskupan. Karena jumlahnya yang cukup terbatas,
Katedral ini biasanya dibangun dengan bangunan yang cukup mewah. 4. Basilika. Basilika berasal dari kata Yunani basiliki yang berarti istana. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk pada bangunan-bangunan publik di Roma kuno yang memiliki fungsi administratif atau keagamaan. Seiring berjalannya waktu, istilah ini diadopsi oleh Gereja Katolik untuk merujuk pada bangunan gereja yang memiliki status khusus. Kriteria untuk status basilika. Status basilika tidak diberikan kepada semua gereja, hanya gereja-gereja tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan oleh takhta suci yang berhak mendapatkan gelar tersebut. Beberapa kriteria yang umumnya dipertimbangkan adalah keagungan arsitektur, kekayaan sejarah dan tradisi, keberadaan makam suci atau relika, serta peran penting dalam kehidupan rohani dan masyarakat setempat. Jenis basilika. Ada 2 jenis basilika dalam konteks gereja Katolik, yaitu basilika mayor dan basilika minor. Basilika mayor adalah gereja-gereja yang memiliki status tertinggi dalam hierarki basilika, sementara basilika minor adalah gereja-gereja yang memiliki status yang lebih rendah tetapi masih diakui oleh takhta suci. Kehormatan dan privilege basilika. Gereja-gereja yang diberi status basilika diberi kehormatan khusus oleh takhta suci. Beberapa kehormatan ini termasuk hak untuk menampilkan lambang basilika di bangunan gereja, menggunakan bendera khusus selama upacara keagamaan, serta hak untuk menggunakan kursi liturgis tertentu yang disediakan bagi peziarah. Saudari-saudara terkasih, rumah ibadah dalam agama Katolik memang bukan bicara soal gedungnya, tetapi orangnya. Meski begitu, kita juga perlu tahu betul seluk-beluk dari beragam istilah yang lazim disebutkan di dunia kekatolikan, termasuk soal kapel, gereja, katedral, dan juga basilika. Semoga informasi ini cukup membantu ya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang perbedaan kapel, gereja, katedral, dan basilika. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent yang kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Hieronymus Indra Sepriandika SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon untuk orang tua dapat membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada Minggu Advent yang kedua ini, secara khusus kita hendak mendoakan saudari-saudara kita yang sudah meninggal. Kita mohon kedamaian abadi bagi Bapak Redemptus Sugiarto Wibowo yang meninggal 30 tahun yang lalu, Teresia Fatima Usman, David Johan Sutiadi, Sofia Anita, Rudi Wibowo, Yuti Wibowo. Juga mendoakan Oma Maria Nona, 18 tahun yang lalu meninggal, juga Mami tercinta Agatha Lim Banjar yang 5 tahun yang lalu sudah berpulang, permohonan dari Valentina Erna. Semoga mereka semua beroleh kebahagiaan abadi di surga, juga menjadi pendoa bagi keluarga,
serta kita hendak berdoa bagi Bapak Maruli Pasaribu yang sedang sakit. Semoga Allah berkenan menganugerahkan pemulihan kesehatan untuknya, menganugerahkan kebijaksanaan bagi para medis yang mengupayakan kesembuhan untuknya, juga menganugerahkan pengharapan kesetiaan bagi keluarga yang menemaninya. Saudara-saudara yang terkasih, Minggu Advent yang kedua ini kita diundang bersama-sama tidak bicara soal dekorasi, soal lampu Natal dan seterusnya, meskipun secara macam-macam persiapan Natal memang sudah mulai kita adakan, tetapi kita hari ini tidak bicara soal aneka persiapan secara lahiriah itu, kita hari ini diundang untuk bicara soal hati yang semakin siap menyambut Tuhan, dan ada tokoh yang akan membantu kita untuk semakin mengerti, memahami bahwa itulah yang paling pokok, paling esensial dari sebuah persiapan menjelang Natal. Maka hari ini ada Yohanes Pembaptis yang mengundang kita untuk sadar bahwa kita diminta untuk bertobat, lalu menghasilkan buah yang harus sesuai dengan pertobatan yang kita lakukan. Mari kita awali Ekaristi hari ini dengan hati yang pantas, kita hening mohon pengampunan Tuhan. Mari bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Inilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memanggil kami untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Putra-Mu. Bantulah kami agar dapat bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kami pun selalu siap siaga menyongsongnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian,
roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkatnya, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya.
sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, anak-anak, para suster yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya selamat pagi. Semuanya sehat pagi ini? Kecuali yang enggak sehat ya masih ingin disehatkan. Amin ya. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah latihan kur Natal? Salah yang paling sibuk ya. Ada panitia Natal, sudah ada yang mulai latihan kur. Natal berapa hari lagi? 2 minggu lagi kurang lebih ya. Sekarang tanggal 7, nah, kurang lebih 2 minggu lagi. Sekarang sudah Advent kedua, ketiga, keempat, lalu nanti minggu Advent keempat setelahnya itu dalam pekan itu lalu kita merayakan Natal. Sudah beli pohon Natal? Sudah. Kemarin ada yang tanya pohon Natal yang murah di aplikasi kuning itu apa ya gitu ya. Wah ya enggak tahu saya. Beli pohon Natal, beli bola-bola, beli macam-macam, beli lampu. Tanya itu juga beberapa kali ke kami juga, ya enggak tahu juga ya. Lalu tanya patung dan seterusnya untuk hiasan Natal. Ada yang cerita juga sudah mulai ke mall dan seterusnya. Ada yang sudah pasang foto Natal profil? Beberapa kontak saya sudah saya lihat sudah pasang foto. Alah, ya luar biasa. Saya tahu itu dari AI gitu ya. AI atau Cici atau Agnes itu ya. Cakep-cakep mulai berubah gitu ya. Karena saya tahu ini bukan wajah aslinya kok jadi begini ya, jerawatnya mulai pindah gitu dan seterusnya. Sudah mulai ramai itu, lalu di beberapa warung, beberapa toko sudah
sudah mulai playlist lagu Natal itu ya, betul ya? Betul. Sudah mulai rame, harum telur dan macam-macam buat kue, ya sudah ada. Pasturan yakin aja nggak ada, santai aja, nggak usah dicari, kecuali sebelah suster. Sudah mulai banyak persiapan, plus yang paling pokok adalah pertemuan Advent, lalu beberapa kemarin juga ada yang pengakuan dosa, rekonsiliasi dalam rangka ini dan itu, tetapi saya yakin itu dalam rangka untuk menyatukan visi lebih pantas untuk menyambut Natal nanti. Nah maka saudara-saudara yang terkasih, persiapan-persiapan lahiriah sudah dibuat, yang batin juga saya yakin sudah juga mengiringi yang lahiriah tadi. Tetapi sekali lagi hari ini seperti yang tadi saya ungkapkan dalam pengantar awal, kita nggak bicara soal kur ini dan itu, bicara soal persiapan macam-macam, beli lampu Natal, dekorasi Natal dan seterusnya. Kita hari ini dibantu oleh Yohanes, tokoh yang anti mainstream. Yohanes ini tadi dikatakan apa? Pakaiannya pakai bulu ayam, kok jadi bulu ayam? Bulu unta ya, bukan bulu domba, tapi bulu unta. Makanannya belalang, wah. Lalu sama madu hutan, wah luar biasa. Tokoh anti mainstream ngomongannya kenceng, keras dan tegas itu Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat orang seperti ini zaman sekarang, di zaman orang sudah mulai selalu bikin mini vlog, nah, lalu kita akan bicara sama media itu dengan bilang, "Hai guys, ini orang influencer atau manusia?" gitu. Influencer diet keras itu ya, karena kan makanannya sederhana, bajunya seperti itu dan seterusnya. Kalau kita zaman sekarang melihat sosok Yohanes, kita akan bingung, ini manusia atau influencer diet ekstrim begitu ya. Karena pasti akan aneh melihat macam ini di hari ini. Walaupun tampilannya seperti itu ekstrim gitu ya Yohanes, tetapi sekali lagi dia suaranya jelas, tegas, meskipun dia unik tetapi ada sesuatu yang dia bawa. Dia mengatakan apa tadi? Dua hal, bertobatlah, lalu yang kedua, hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Bertobatlah, lalu yang kedua, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan yang sudah kamu lakukan, kita lakukan. Itu yang Yohanes tegaskan. Nah, dia mengatakan ini ketika apa? Ketika banyak orang datang dari mana-mana, dari Yudea dan dari daerah sekitar itu, datang rame-rame, karena memang waktu itu dalam bacaan tadi kita juga lihat bahwa banyak orang datang. Yohanes mengatakan itu karena banyak orang datang ngerumuni dia mau bertobat. Mau bertobat tapi bertobatnya itu karena lagi viral waktu itu. Yohanes mulai terkenal, lalu banyak orang mau dibaptis, viral lah Yohanes, lagi hype suasana waktu itu. Maka ya seperti kita yang hanya ikut-ikutan. Kalau ada kafe buka, ada kafe yang baru buka, ada toko yang baru buka, lalu kita datang ke sana. Lalu ketika ada promo 11-11 itu kita juga rame-rame ikut-ikutan. Ini Yohanes tadi tidak suka yang seperti itu, pertobatan kok ikut-ikutan. Enggak mau dia, maka dia tidak sangat suka dengan yang situasi yang seperti itu, maka dia menegur. Jadi dia enggak suka dengan pertobatan yang ikut-ikutan, karena pertobatan itu kan soal hati yang berubah haluan. Jadi kalau pertobatan itu sebuah ikut-ikutan, ya itu bukan sesuatu yang esensial. Pertobatan harus dari sesuatu yang dari dalam, dorongan gerak batin dari dalam, dan orang mungkin pertamanya ikut ingin bertobat. Tetapi kalau hanya ikut-ikutan, lagi rame, ini ada pengakuan dosa, lalu ikut-ikutan. Yohanes ternyata tadi tidak terlalu terkesan dengan situasi itu. Lah kan memang pertobatan kan itu kadang tidak digandrungi ya. Pengakuan dosa juga tidak sangat trending. Tidak ada juga yang bikin konten pengakuan dosa, kan nggak ada kan? Halo guys, pengakuan dosanya keren loh. Penitensinya gokil. Wah. Kadang orang juga salah ngomong penitensi ya. Kadang macam-macam hal dibuat. Malah kadang dengan hormat saya minta intensi dari lo kok intensi itu. Atau malah minta stipendium, malah minta stipendium. Kadang apa juga disebut, salah dengar itu ya, kadang minta donasi, mah donasi.
Kan nggak ada yang seperti itu, orang ngajak supaya orang bertobat. Jarang. Bahkan dibuat mini vlog juga jarang. Karena pertobatan itu bukan soal gaya-gayaan, sekali lagi, pertobatan itu soal hati yang berubah haluan. Maka tadi Yohanes tidak terkesan dengan banyak orang yang ikut-ikutan, karena pertobatan itu adalah soal bagaimana saya sungguh-sungguh dari dalam hati berubah dan berbuah. Ada kehidupan yang kemudian itu mulai indah ketika orang bertobat dan berbuah. Kalau kita tidak ada perubahan setelah pertobatan, itu kan nggak ada buah dan nggak ada kehidupan. Ya sama seperti pohon Natal, rame, kelap-kelip, indah, tetapi nggak ada kehidupan. Kan itu pohon plastik gitu ya. Maka itulah seperti kita kalau bertobat, tapi tenang-tenang aja, nggak ada perubahan. Dan Yohanes nggak suka dengan yang hanya ikut-ikutan semacam itu, dan tidak menampakkan perubahan setelah orang itu bertobat. Maka pertobatan itu sebenarnya buahnya tiap orang sudah membuat, tiap orang dari kita juga sudah mengusahakan dan memang itu sangat sederhana. Buah dari pertobatan, kalau Yohanes tadi meminta buahkanlah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, maka itu kan sederhana. Apa yang disebut sederhana contohnya ya mulailah berhenti ngomel-ngomel gitu ya. Mulailah berhenti untuk tidak kasar atau menindas atau ngomel-ngomel dan seterusnya dengan bawahan kita, dengan asisten kita di rumah, dengan yang membantu kita, atau tidak keras, tidak kasar dengan orang rumah dan anak-anak. Mulai mereda, mulai lembut, mulai lurus lagi. Itu kan sederhana, meskipun sama sekali gak gampang. Mulai minta maaf sama orang, mulai minta maaf kepada mereka yang kita senggol perasaannya, lalu mulai berbaikan. Lalu mulai juga berhenti gosip, meskipun kadang gatel mulutnya. Hari ini belum gosip ya kayaknya saya. Enggak apa-apa berhenti, pensiun dini sebagai orang jahat itu bagus soalnya, enggak apa-apa. Maka itulah buah pertobatan pelan-pelan sedikit namun nyata. Kembali kepada doa harian. Kembali pada doa rutinitas yang meskipun sederhana tapi itu adalah buah kesadaran kita mau koneksi sama Allah. Itu kan hasil atau buah pertobatan. Atau mulai kita berhenti untuk ketika kita ngasih bantuan lalu selfie. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Mulai nggak usah kayak gitu, beri-beri aja misalnya. Itu kan keren. Ini seperti hasil yang kecil namun nyata. Maka teman-teman saudara-saudari, Yesus datang tidak untuk minta kita bikin hiasan macam-macam dan seterusnya. Itu penting untuk mengiringi juga memang. Tetapi yang paling pokok adalah dia datang supaya kita itu dilembutkan hatinya, lalu yang kotor dibersihkan, lalu yang mati harapannya dihidupkan. Itulah Yesus, dia datang. Maka kita juga ke sana arahnya. Lalu kita diminta untuk melembutkan hati, membereskan hati dan membersihkan. Maka pertanyaannya satu, kalau kita sudah menjelang Natal, pertanyaannya adalah buah apa yang sudah mulai kita rencanakan untuk kita buahkan. Ini adalah sesuatu yang penting, tidak perlu yang besar, mewah, semerbak seperti buah duren, bikin mual nanti ya. Tapi yang kecil-kecil saja, seperti buah duku atau jeruk kunci yang kecut ya. Tapi kecil saja tetapi berdampak. Kecil-kecil saja seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita sudah buat itu, nanti kita akan melihat orang lain akan mengatakan, weh orang ini sudah berubah nih. Sudah mulai adem kalau di dekat dia. Sudah mulai nyaman kalau ketemu dia. Weh ini mantap ini, berarti sudah ada perubahan. Maka mari kita mau rahmat, Advent itu bukan sekedar hype, rame ikut-ikutan, ada pertobatan, tetapi yang paling pokok adalah perubahannya. Tuhan meminta supaya kita menghasilkan satu buah saja, mari kita buat itu, pekan ini kita coba yang sederhana. Dan kalau kita sudah mulai berbuah, kita bisa mengatakan ini adalah tanda saya siap menyambut Tuhan di Natal, meskipun dengan sikap yang sederhana. Tetapi pasti Tuhan akan bahagia dan melihat kita sudah mulai tekun dan setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita perbarui iman kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudaraku, Allah Bapa yang Maha Kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Maka mari sekarang kita haturkan doa sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan untuk mempersiapkan kedatangannya yang semakin mendekat. Tuhan, Semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabdamu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran tangan dan perhatian dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bapa yang Maha Murah, inilah kami umat-Mu dengan doa, syukur dan permohonan. Dengarkanlah kerinduan kami demi Kristus penyelamat kami. Amin. Kita persiapkan persembahan.
Persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kepadamu persembahan kami ini. Semoga persembahan ini kau persatukan dengan persembahan puteramu, sehingga mendatangkan berkat keselamatan bagi kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Oma Maria Nona, Agatha Lim Banjar, Redemptus Sugiarto Wibowo, Teresia Fatima Usman, David Johan Suciadi, Sofia Anita, Rudi Wibowo, dan Yuti Wibowo. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sama rohmu, damai Kristus.
Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita menuju hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Mari kita doakan doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allah-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah santapan rohani Ekaristi yang sudah kami terima. Semoga dengan menerima anugerah-Mu ini, kami pun memperoleh kekuatan untuk menantikan dan mengharapkan penebusan dan penyelamatan-Mu yang abadi atas diri kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja tanggal 7 Desember 2025. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka pendaftaran misdinar bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus tahun 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan, bisa terigu, gula, minyak, susu kental manis, barang atau paket lainnya, dan sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus, tambahkan angka 2 pada digit terakhir, dan beri keterangan paket Natal. Kontak Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Pembaptisan bayi dan anak-anak. Akan diadakan pembaptisan pada hari Minggu 21 Desember 2025 pukul 11 sampai dengan selesai di Gereja Katolik Hati Kudus. Pendaftaran hari Senin sampai Minggu pukul 9 sampai 12 di Sekretariat Paroki. Usia balita sampai 9 tahun. Batas pengumpulan formulir 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis tanggal 18 Desember 2025. 4. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan sosial Seksi Paroki Hati Kudus silakan mengambil bantuan pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 9 sampai 11. 5. Novena Kanak-Kanak Yesus. Akan diadakan novena Kanak-Kanak Yesus di Gereja Hati Kudus dari tanggal 15 sampai 23 Desember 2025. Perayaan Ekaristi dan novena diawali dengan doa koronka. Jadwal novena hari Senin sampai Sabtu pukul 17.30, hari Minggu pukul 16.30. 6. Perayaan Sakramen Tobat. Akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Tobat pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 17 dan 18 Desember 2025, pukul 17.30 sampai dengan selesai. 7. Penggalangan dana untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tahap kedua.
Pada minggu ini Bapak Uskup kembali mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak donasi. 8. Laporan kolekte Minggu 30 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp27.406.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.093.000. Donasi bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejumlah Rp43.143.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudari-saudara, para suster, teman-teman muda yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran, perjumpaan, kebersamaan dalam Ekaristi hari ini. Terima kasih sudah hadir, berpartisipasi aktif dalam rangkaian misa pagi ini. Juga untuk para petugas liturgi, juga diucapkan terima kasih atas pemberian dirinya untuk kelancaran Ekaristi ini. Terima kasih untuk kur organis dari Fransiskus Saverius. Juga untuk tata laksana dari Monica dan teman-teman. Lalu Miss Dinar, terima kasih. Lektor Pemazmur, Prodiakon, Suster Pelayan Komuni, tim Komsos, Multimedia, PIC, aneka PIC yang di belakang. Juga untuk koster terima kasih, serta dekorasi. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat untuk Ekaristi ini. Lalu dikatakan tadi akan ada novena kanak-kanak Yesus mulai minggu depan tanggal 15 sore hari, novena untuk menjelang Natal kanak-kanak Yesus dimulai dengan koronka, lalu ada misa dimulai 6:30. Maka semoga semakin menambah 5:30, 6:30. Semakin menambah amunisi ya, persiapan menjelang Natal, juga nanti untuk sakramen tobat 5:30 juga, tanggal 17 dan 18 Desember. Mari kita akhiri Ekaristi ini, kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan. Usaha, karya pelayanan, aktivitas hidup dan seluruh rencana kita hari ini diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.